Seperti menggema itu suara Bu Moderator. Oh, operator Ya, seperti suaranya. menggema. Saya ada menggema suaranya nih. Baiklah, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi Bapak Ibu adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh, generasi milenial bangsa. Senang sekali pada hari ini saya Laila Kadri yang akan memandu acara kita. Acara kita ini merupakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih KPU Goes to Campus, yang mana pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-12 dan ini dengan adik-adik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah adik-adik, sebelumnya untuk kelancaran acara ini baiknya masing-masing menonaktifkan audionya dan juga mengontrol koneksi agar masing-masing peserta bisa mengikuti secara tuntas. Harapannya adik-adik tidak meninggalkan forum sebelum acara kita selesai, dikarenakan nanti kita ada sesi diskusi dan juga kemudian ada sesi pengambilan foto bersama, dan di akhir nanti kita juga akan memberikan merchandise kepada 3 orang yang aktif dalam diskusi kita, baik itu dalam memberi masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, sebelumnya adik-adik semua, kegiatan kita ini juga live di Facebook KIP Kota Banda Aceh, dan kemudian nanti juga ada streaming yang akan ditayangkan di YouTube KIP Kota Banda Aceh. Baiklah, bersama kita kini sudah hadir 2 orang narasumber kita, yaitu ada Pak Yusri Razali, SPD. Beliau adalah salah satu komisioner KIP Kota Banda Aceh yang menaungi divisi SDM dan organisasi KIP Kota Banda Aceh. Dan selain itu beliau juga aktif di berbagai organisasi, semisal Pelajar Islam Indonesia dan juga KNPI. Kemudian juga ada bersama kita Bapak Muhammad Haikal Daudi, SHMH. Beliau adalah pengajar atau dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh dan lainnya juga aktif Pak ya, mengajar di berbagai universitas, baik itu di FISIP Unsia, kemudian juga ada di Jabal Gafur. Dan sebelumnya beliau ini juga aktif Pak ya di dunia perpolitikan. Di samping itu juga pernah menjadi anggota Panwasli Kota Banda Aceh, dan selain itu juga aktif di berbagai organisasi lainnya. Baiklah adik-adik semua, berbicara masalah pemilih, di sini kita khusus mengangkat tema mengenai pemilih pemula. Tentu sangat menarik karena peran pemilih pemula ini merupakan jumlah yang terbesar, di mana mencapai 31,63%. Dan yang terakhir pada pemilu 2019. Ya. Selain itu juga kehadiran pemilih pemula ini sangat potensial sebagai penerus informasi kepada masyarakat, di mana sekarang ini banyak kita lihat begitu banyaknya muncul berita-berita hoax ataupun berita yang misinformasi, agar informasi demokrasi ini bisa benar-benar tersampaikan sesuai dengan adanya. Dan harapannya dengan kegiatan ini adik-adik bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meluruskan kondisi-kondisi seperti tadi. Dan di sini kita berharap adik-adik tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan ini, namun nantinya juga bisa berpartisipasi dalam hal kepemiluan, baik itu sebagai penyelenggara, misalnya aktif di tingkat pemilihan nanti di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kampung, dan bahkan bisa menjadi penyelenggara di tingkat kabupaten kota, seperti dengan 2 narasumber kita ini. Beliau dua-duanya aktif baik itu sebagai pengawas maupun langsung sebagai penyelenggara. Baiklah,
narasumber kita yang pertama, Bapak Yusri SPD. Beliau akan menyampaikan materi kita mengenai demokrasi, sistem pemilu, dan partisipasi pemilih. Baiklah, kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Juga salam ke Bang Muhammad Haikal. Semoga sukses selalu di berbagai macam bidang di dunia akademisi, praktisi, macam segalanya. Ya. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul, bisa berhadir dalam forum yang sangat bermanfaat ini, terutama sekali untuk kita semua, untuk adik-adik sekalian, dalam hal masih menuntut ilmu. Ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi menarik hari ini bahwa karena di Universitas Muhammadiyah Aceh memang ada nilai plusnya karena ada dilatih berbagai macam organisasi. Tentunya juga pasti ada mata kuliah dasar ataupun mata kuliah umum yang terkait dengan keorganisasian, bagaimana sejarah Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah, macam segalanya itu. Dan itu tentunya tidak terlepas dari peran Muhammadiyah juga di dalam politik, di dalam pemilu seperti itu. Jadi sangat banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat aktif sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai peserta, baik itu di KPU maupun di Bawaslu maupun sebagai pimpinan-pimpinan partai politik. Tentunya adik-adik mahasiswa harus mengikuti jejak-jejak senior, jejak-jejak orang tua yang sudah dulu, bagaimana peran di dalam membangun bangsa ini, seperti itu. Oke, selanjutnya terima kasih Ibu Moderator sudah mempersilahkan saya menyampaikan materi yang pertama, dan juga kepada Bang Muhammad Haikal. Mohon maaf Bang, mohon izin saya duluan menyampaikan. Nanti tentunya kita saling berdiskusi, tukar pikiran. Muhammad Haikal ini juga senior saya ya, dan sama-sama kita dalam menukar pikiran untuk adik-adik mahasiswa ini. Baik, saya akan coba meng-share sedikit screen terkait dengan pemilu ini. Mohon tunggu sebentar. Mohon host untuk untuk diaktifkan supaya bisa saya share ini screen. Oke. Oke, apa nampak screen yang saya share? Nampak ya? Ibu moderator, nampak ya? Halo? Ibu Lela? Nampak ya screen yang saya share? Bang Hekal? Nampak ya Bang ya? Masih pada folder Pak Komisioner. Oh folder ya, masih sama folder ya? Oke. Tapi di sini sudah muncul. Nah, coba saya hapus dulu. Nah.
Oke, ini nampak ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Adik-adik semuanya, pada pagi menjelang siang ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan demokrasi pemilu dan pentingnya partisipasi pemuda. Jadi pentingnya bagaimana partisipasi pemuda mahasiswa di dalam pemilu seperti itu. Jadi yang pertama adalah demokrasi. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah paham betul apa itu yang dikatakan dengan demokrasi. Dan memang demokrasinya kalau di negara kita adalah demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan ini sudah mungkin semenjak SMA sudah diajarkan ini kepada kita semua, yang berujungnya kepada bermuaranya kepada pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, memilih DPR, dan juga sampai dengan bahkan sekarang pemilihan KSI pun, kepala desa pun sudah dilaksanakan secara langsung seperti itu. Dan selanjutnya prinsip demokrasi ya. Prinsip demokrasi ini yang pertama ada kekuasaan ya. Jadi kekuasaan ini dibagi ke dalam tiga. Ya, ada tiga, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Legislatif ini yaitu MPR, DPR, dan juga DPD. Dan juga sampai dengan ke level yang paling bawah ada namanya DPRK kalau kita di Aceh seperti itu. Bahkan kalau di tingkat kampung juga ada, misalnya kalau kita di Aceh ada namanya Tuhaput. Ya, Tuhaput itu mungkin juga hampir sama dengan DPR seperti itu. Peran Tuhaput yang ada di setiap kampung kalau ada di Aceh, karena peran dia dalam membuat resam kampung seperti itu. Oke, yang kedua ada namanya eksekutif, yaitu presiden dengan segala perangkatnya, dengan segala menterinya, dan kabinet-kabinetnya. Dan kalau di level provinsi ada namanya gubernur, dan bupati di level kabupaten kota. Yang ketiga, ada namanya yudikatif. Ini ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga ada KAI. Dan ini MA, MK, dan ini merupakan peran dari yudikatif. Jadi ada tiga kekuasaan yang ada di sebuah negara demokrasi. Selanjutnya, pemilihan umum. Pemilihan umum ini kebebasan dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Jadi tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, tidak ada, kita bebas dalam menentukan pilihan. Siapa yang menurut kita lebih baik seperti itu. Selanjutnya, manajemen terbuka. Rakyat perlu diikut sertakan dalam penilaian pemerintah. Makanya sekarang banyak organisasi apapun, ada organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, dan juga organisasi masyarakat yang mengawasi bagaimana jalannya pemerintah, dan itu dibuka di dalam sebuah negara demokrasi seperti itu. Dan juga kebebasan individu. Negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang, dan ini juga perlu peran negara, baik peran kita berpendapat dalam sebuah negara demokrasi, peran kita yang penting adalah jangan sampai kita misalnya jangan membuat kebebasan individu ini juga ada batasannya. Misalnya jangan bukan juga kebebasan dalam menghina satu kepercayaan apapun, ataupun di dalam membuat makar seperti itu. Jadi kebebasan individu ini juga ada batasnya. Oke, selanjutnya adalah ada di semua ya, konsep demokrasi. Mungkin konsep demokrasi kalau di sini bahwa ada demokrasi perwakilan, ada demokrasi langsung, dan juga ada demokrasi dengan partai tunggal. Kalau demokrasi perwakilan bahwa pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat menjalankan kekuasaan, kewenangan, dan fungsinya mewakili kepentingan rakyat yang diwakilkannya patuh terhadap hukum dan tata krama yang berlaku. Dan ini seperti yang berlangsung di
negara kita, bahwa ada wakil rakyat yang kita pilih, ada mereka juga memperjuangkan kepentingan rakyat, dan juga mereka taat terhadap hukum karena negara kita adalah negara hukum. Dan yang kedua juga ada demokrasi langsung, yaitu rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap perusahaan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilan. Demokrasi langsung menentukan ini seperti misalnya menyampaikan aspirasi kepentingan, ada forum-forum yang besar seperti itu dalam menyampaikan, seperti ada demonstrasi macam segalanya. Yang ketiga, demokrasi dengan partai tunggal. Dan dengan partai tunggal ini seperti yang ada di negara-negara yang berpaham dengan komunis, seperti di Cina macam segalanya. Dan di Cina, ada di Korea Utara, tapi di Cina sekalipun sering disebut dengan demokrasi dengan partai tunggal ini sering disebut dengan demokrasi satu partai, di mana dalam negara tersebut hanya diizinkan mempunyai satu partai saja. Terkadang terdapat lebih dari satu partai, tetapi partai lain sengaja didesain untuk menjadi pelengkap saja. Dan ini terjadi di negara Cina, adik-adik sekalian. Di negara Cina itu dia hanya ada satu partai komunis, tetapi juga ada partai Demokrat dan juga ada partai-partai lainnya. Tapi partai lainnya itu hanya didesain untuk melengkapi untuk melengkapi bahwa mereka juga demokrasi, padahal mereka hanya didesain untuk melengkapi. Sedangkan partai yang penguasa di Cina itu hanyalah partai komunis, dan juga begitu juga di seperti di Korea Utara dan beberapa negara komunis lainnya, mereka menganut paham satu partai, seperti itu. Selanjutnya ini azas penyelenggara pemilu. Azas penyelenggara pemilu ini ada 12, adik-adik sekalian ya, ada 12. Yang pertama ada mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum. Dan ini mungkin sudah sangat familiar, apalagi adik-adik mahasiswa sangat sangat aktif di media sosial, sangat aktif, sangat melek dalam demokrasi ini, sudah sangat sering didengar dengan istilah jurdil misalnya. Bagus sekali nih. Dan sebagainya. Yang di sebelahnya ada penyelenggara pemilu, mulai ada di KPU, ada KPU. Aku masuk politik, oke. Ada KPU ataupun KIP provinsi. Jadi khusus di Aceh itu dinamakan dengan KIP, bukan Komisi Pemilihan Umum, karena ini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Dan ini namanya Komisi Independen Pemilihan. Jadi agak sedikit berbeda dengan di daerah lain. Dan proses rekrutmennya pun juga berbeda dengan daerah lain. Dan di Aceh ada kekhususan. Tetapi dalam menjalankan aturan, dalam menjalankan pemilu ini, semua tahapan, semua aturan juga merupakan hierarki dari Komisi Pemilihan Umum. Ini yang permanen. Sedangkan yang badan ad hoc itu ada panitia pemilihan kecamatan, ada PPK, ada panitia pemungutan suara, PPS, dan juga ada kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi penyelenggara pemilu ini sebenarnya ada tiga dia. Ada tiga, misalnya dalam berhubungan dengan pemilu ini ada tiga. Yang sahabat karib yang pertama itu adalah ada mitra terdekat, ada namanya Bawaslu. Jadi Bawaslu ini mitra terdekat dari KPU. Selanjutnya juga ada DKPP. DKPP inilah lembaga kehormatan pemilu untuk menyelesaikan masalah kode etik penyelenggara pemilu. Jadi ada namanya DKPP, misalnya apabila ada penyelenggara pemilu yang melanggar dengan kode etiknya, itu akan disidangkan oleh DKPP. Seperti selanjutnya, tahapan pemilu ini adalah ada tiga, ada di sekalian. Ada tiga, tahapan pemilu ada tiga. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini masalah ada penganggaran, pembentukan badan ad hoc tadi, dan juga perjalanan tahapan macam segalanya.
Yang kedua, ada tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan adalah mulai dari pendaftaran, pemutakhiran data pemilih, kampanye, masalah logistik, sampai dengan hari pemungutan suara. Ini adalah tahapan pelaksanaan. Jadi setelah ada pelaksanaan, tahapan yang ketiga adalah penetapan hasil. Ya, penetapan hasil pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu jika ada sengketa misalnya. Dan ini siklusnya, mungkin bisa dibaca di siklusnya apa pasca pemilu, dasar hukum, macam segalanya. Dan ini yang lebih penting ya, ini yang lebih penting, siapakah pemilih muda? Pemilih muda. Pemilih muda yaitu pemilih yang memasuki usia 17 tahun, ya, yang sudah memasuki usia 17 tahun atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Selanjutnya status mereka adalah pelajar, mahasiswa, pemuda, atau aktivis organisasi kepemudaan. Jadi jumlah pemilih pemula atau pemilih muda setiap pemilu cukup signifikan, yakni mencapai lebih dari 20% pemilih pemula yang ada di Indonesia. Dan ini sangat berefek di dalam setiap pemilu yang ada di Indonesia. Ini bisa kita melihat data jumlah pemilih pemula dari pemilu ke pemilu yang ada di Indonesia. Jadi pada pemilu 2004 itu sekitar 18,4%. 2009 itu 21%. 2014 11%, dan 2019 naik menjadi 32% pemilih pemula yang ada di Indonesia. Dan ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan, sangat mempengaruhi keputusan demokrasi di dalam sebuah pesta demokrasi pemilu, karena sangat besar potensi dari pemilih pemula seperti itu. Selanjutnya adalah pemilih muda adalah pemilih yang cerdas. Dan ini sudah sama-sama kita pahami bahwa pemilih generasi milenial, pemilih generasi muda ini sangat melek dengan digital, sangat melek dengan informasi. Yang pertama, pemilih pemula sudah selayaknya menjadi pemilih cerdas. Kenapa selayaknya menjadi pemilih cerdas? Karena apalagi kaum intelektual, teman-teman mahasiswa, tentunya akan lebih idealis, lebih rasional di dalam menentukan pilihan-pilihannya. Jadi sebelum memilih, pemilih cerdas akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan yang akan dipilih. Dan ini akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, oleh teman-teman pemilih pemuda, bahwa akan melihat dulu, meng-searching dulu di internet, siapa ini, siapa orangnya yang akan saya pilih. Bagus nggak dia, bagaimana track record dia, pasti akan meng-tracking dulu bagaimana latar belakang si calon pemimpin ini ataupun calon wakil rakyat ini. Dan tentunya itu dilakukan oleh pemilih-pemilih yang intelektual seperti teman-teman mahasiswa. Dan juga teman-teman mahasiswa ini juga akan menyampaikan kepada yang lain bahwa dia orang yang seperti ini menjadi juga agen, menjadi juga corong kami, menjadi juga selaku penyelenggara pemilu untuk dan membantu juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik sesuai dengan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam Islam, karena kita di Aceh juga mayoritas beragama Islam seperti itu. Selanjutnya, pemilih cerdas tentunya akan memilih pemimpin yang berkualitas. Jadi tidak mungkin teman-teman mahasiswa misalnya yang intelektual, yang sudah sarjana minimal, dan nanti juga S2 dan S3, nanti memilih pemimpin yang tidak berkualitas. Kan kita tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Jadi tentunya yang kaum intelektual akan memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Selanjutnya, ini karakteristik pemilih muda. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah ada kritis. Jadi kritis terhadap melihat siapa sosok pemimpin itu. Yang kedua, ada namanya idealis. Yang ketiga, independen.
dia tidak apa namanya independen ini misalnya dalam artian tidak ada tekanan dari siapapun, jadi adik-adik mahasiswa atau mahasiswa jadi tidak menghiraukan ada tekanan dari siapapun, jadi memilih lebih bebas, lebih independen seperti itu, anti status quo dan juga pro perubahan. Dan anak-anak generasi muda ini, teman-teman saya juga pro dengan perubahan, dan ini misalnya dengan banyak ide-ide kreatif yang muncul dari teman-teman mahasiswa dan lebih rasional di dalam menentukan pilihan. Dan ini sangat penting, inilah karakteristik dalam pemilih anak muda ataupun pemilih pemula, dia akan mencari lebih dalam siapa sosok pemimpin yang akan dia pilih seperti itu. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, inilah bentuk partisipasi pemilih muda. Bentuk-bentuk partisipasinya sangat banyak ya, sangat banyak. Salah satunya mungkin jika sedang dalam tahapan, apakah itu pemilu atau pilkada nantinya, yang baru kemarin selesai dilaksanakan pilkada di 200 lebih kabupaten kota, dan juga ada 9 provinsi. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa berperan sebagai berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu. Ini juga bisa berperan sebagai sosialisasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dan juga misalnya dalam pemilu 2019 kemarin kita ada merekrut relawan demokrasi. Jadi teman-teman mahasiswa bisa berperan di dalam relawan demokrasi. Ataupun jika teman-teman mahasiswa yang aktif di berbagai macam organisasi juga bisa bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, khususnya kalau di Kota Banda Aceh dengan KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Itu terbuka lebar kepada teman-teman pemilih muda, baik mewakili lembaga maupun secara personal seperti itu. Yang kedua, pendidikan politik bagi pemilih. Dan ini penting, edukasi. Jadi mengedukasi masyarakat bahwa politik ini terkesan jahat. Dan sering kita dengar bahwa politik ini akan jahat apabila diduduki oleh orang-orang yang jahat. Makanya ini sangat penting adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa mengedukasi bahwa tentang politik bagi pemilih. Dan selanjutnya juga bisa melakukan survei atau jejak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu. Dan ini beberapa lembaga perguruan tinggi dan juga mungkin organisasi mahasiswa, jadi sudah ada yang melakukan survei ataupun quick count ya tentang hasil pemilu maupun pilkada. Selanjutnya memantau seluruh tahapan pemilu. Yang saya sebutkan tadi bahwa ada Bawaslu yang memantau seluruh tahapan pemilu maupun pilkada. Dan juga ada peran masyarakat, peran organisasi, peran aktivis, peran siapapun dalam memantau tahapan dan bisa memantau melakukan tahapan ini. Dan jika misalnya ada hal yang tidak ada kepastian hukum dan juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan di dalam seluruh tahapan pemilu ini. Misalnya ada peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye misalnya, dan ini bisa peran mahasiswa, peran masyarakat dalam melakukan ini. Selanjutnya adalah menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dan ini yang saya sampaikan barusan bahwa melaporkan kepada yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke teman-teman sekalian, dan ini hanya sekedar data. Ini data pemilih tetap Kota Banda Aceh dari pemilu ke pemilu yang terakhir adalah 157.421. Ini yang pemilu 2019 kemarin. Ya, data ini yang ada pada kami bahwa yang pada pemilu, kalau kita bandingkan, kalau di sini data semenjak 2004. 2004 ini 176.348. 176.
Sedangkan 2019 157. Kenapa lebih kecil seperti itu? Dan ini mungkin akan jadi bahan diskusi-diskusi kita nanti. Tentunya di Banda Aceh ini ada orang masuk, orang keluar, dan semakin bagus data pemilih seperti itu. Selanjutnya, ini persen partisipasi pilkada di Kota Banda Aceh. 2006 ada 59,41%, 2012 56,32%, dan 2017 itu 63,92%, dan naik sangat signifikan. Sedangkan pemilu legislatif di Kota Banda Aceh 2009 itu 60,19%, 2014 62%, sedangkan 2019 ini naik juga sangat tinggi menjadi 78,63%, di atas target nasional ini pada 2019 yang kemarin. Sedangkan tingkat partisipasi presiden itu pada tahun 2009 itu 63,41%, 2014 itu 53%, turun sedikit, dan 2019 juga naik sangat signifikan di atas target nasional 78,63%. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa semuanya. Nanti kita akan memperkaya di dalam diskusi kita nantinya. Dan di akhir kegiatan kita nantinya mungkin ada 3 hadiah ya, ada 3 hadiah Bang Muhammad Haikal, ada 3 hadiah yang kita berikan kepada adik-adik mahasiswa, dan hadiah ini dalam bentuk buku, ya, karena kita ingin tidak memberikan hadiah-hadiah yang lain, mungkin ada yang memberikan pulsa, memberikan ini, tapi kita memberikan dalam bentuk buku, dan buku-buku tentang seputar demokrasi. Seputar demokrasi, nanti kita akan apakah nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, dan juga Bang Muhammad saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu akan kita berikan buku seputar demokrasi, dan buku itu dijamin buku bagus dan mahal bukunya ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang sudah memaparkan pemaparan yang sangat menarik dan menjelaskan secara detail mengenai jumlah pemilih pemula yang sangat signifikan ya antara tahun ke tahun dalam pemilihan. Untuk itu peran adik-adik di sini sangat besar pengaruhnya dalam pemilu. Dan kemudian juga menurut pemaparan dari pemateri tadi, harapan kita ini agar adik-adik bisa memilih calon pemimpin itu atau wakil-wakil rakyat yang benar-benar berkualitas, tidak hanya sekedar memberi suara, gitu ya Pak Yusri. Jadi ini juga ada tadi sudah disampaikan lagi bahwa di akhir acara kita akan diberikan merchandise untuk siapa yang memberi masukan atau aktif dalam diskusi. Dan selain itu kita juga ada ini Pak, memberikan sertifikat kepada adik-adik peserta melalui email masing-masing yang sudah diserahkan pada saat registrasi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Haikal Daudi SHMH yang akan menyampaikan materi tentang sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Baiklah, kepada Bapak kita persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelum mulai saya juga ingin memastikan dulu apakah share bahan saya bisa tampil ya. Suara sudah jelas kan? Jelas Pak. Baik, ya, saya share juga bahan ya. Sembari itu saya juga ada mengirimkan pertinggal bahan kepada panitia di kota ya melalui siapa host. Kalau memang bisa dibantu dari sana, mungkin akan memudahkan proses ini ya. Baik Pak, oke silakan tolong operator. Nah, kalau enggak saya juga berusaha nih siapa yang bisa duluan ya. Iya.
Tolong operator share screen-nya. Nah. Oke, udah bisa. Syukur ini dibantu oleh Kip ya. Terima kasih host ya di belakang layar. Jadi saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama yang kami hormati dan saya muliakan Komisioner KIP Kota Banda Aceh yang pada hari ini diwakili oleh Pak Yusri Razali. Sepertinya memang kita jauh Pak Razali tapi terasa dekat begitu ya. Jarang berbicara tapi sering mengudara ini kami. Ya. Jadi ya ini bukan orang asing saya pikir ya, Pak Yusri, salam kenal ya. Selanjutnya juga pada moderator yang menemani kita, mendampingi kita hari ini, Ibu Laila Kaderi yang juga cukup setia ini dari acara yang pertama yang lalu dengan Umuha, hari ini juga beliau mendampingi ya, dan ini merupakan dorongan positif bagi kami. Bahkan saya dengar-dengar kegiatan yang hari ini itu terobosan atau dorongannya seorang Bu Moderator, Bu Laila. Ini apa ya begitu, tapi kami prinsipnya ini berterima kasih kepada kita secara khusus pada segenap komisioner dan rekan-rekan di sekretariat ya atas kepercayaan kepada kami, dan saya tidak lupa menyampaikan salam dari pimpinan universitas khususnya dari Pak Wakil Rektor 3 ya yang menugaskan saya sebenarnya pada kesempatan kita hari ini ya. Nah, selanjutnya yang kami banggakan ya rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh yang saya yakin rekan-rekan hari ini cukup antusias mengikuti ini, dan sembari ada kegiatan-kegiatan sampingan ya istilahnya pengabdian masyarakat mungkin ya, pengabdian individu bersama keluarga, tapi karena tadi sudah dipancing oleh narasumber pertama itu akan ada hadiah juga Bu Moderator melengkapi door prize itu mungkin nanti di akhir. Saya belum lihat nih mahasiswa Umuha yang live ya, wajahnya ya di mana berada ini jadi kurang asik. Jangan sampai nanti catatan ke kita rekan-rekan sekalian mahasiswa kami di Umuha. Di Umuha orang semua ya, ikut kegiatan sambil tidur mungkin. Nah itu. Tapi kalau berkegiatan yang positif sembari sedang ya di tengah-tengah rutinitas nggak ada masalah ya. Kami juga maklum ya. Cobalah saya pancing juga nih mana mahasiswa Umuha untuk bisa live wajahnya. Jadi dengan melihat wajah saya juga dan juga narasumber juga panitia bisa lebih senang begitu ya, lebih senang melihat kita ya, dan juga acara ini bisa lebih berkah. Baik, selanjutnya moderator juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, komisioner, izinkan saya untuk mengurai beberapa pokok-pokok pikiran dalam slide yang sudah saya siapkan, walaupun ini dalam bentuk PDF ya. PDF mohon host agak ke atas sedikit ya. Saya harus minta bantu awal pembuka. Hostnya dengar saya ya, yang mengoperasikan slide ya. Bisa Pak. Ya dari atas dulu saya ingin sampaikan bahwa panitia menyerahkan tematik ke saya itu menyangkut dengan sejarah dan perbandingan sistem pemilu ya. Tema ini dipilih, saya tidak tahu apa yang terbayang oleh pihak panitia atau bagaimana pertimbangannya sehingga itu dipercayakan pada kami. Tapi yang pasti bahwa pemilu ya, itu merupakan proses yang
alamiah ya dalam kita negara berdemokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Pak sumber tadi, Pak Yusri, dan oleh karena itu merupakan sesuatu yang alamiah karena kita pilih demokrasi, dia menjadi alamiah pemilu itu. Jadi filsafatihnya demokrasi, pemilu itu salah satu mekanisme yang harus dijalankan. Jadi suka atau tidak suka, salah satu ukuran demokrasi itu ada pada keberlangsungan proses kepemimpinan yang diatur, berperiodisasi, ya, ada mekanisme untuk bagaimana itu diisi, cabang-cabang kekuasaan itu di negara demokrasi itu, itu salah satu dengan pemilu. Jadi kita harus melaksanakan ini. Nah, negara kita itu sudah melaksanakan ini sejak era merdeka dulu. Nah, sejak merdeka sudah memfasilitasi dan bahkan secara aturan atau secara regulasi ini termaktub di dalam berbagai norma hukum ya di negara kita, dari mulai yang hierarki tertinggi, Undang-Undang Dasar, sampai pada yang pemerintahan terkecil ya pada skala desa atau kampung seperti sekarang itu tadi disinggung. Nah, mungkin nanti diskusinya bisa fokus ke sana, apa yang berkembang di Banda Aceh hari ini. Ya, ada hal yang baru kembali, Banda Aceh tawarkan hal yang baru, itu pemilihan kecil secara e-voting ya, dan itu serentak. Ini kan menarik. Saya bahkan ingin belajar ini pada Pak Yusri nantinya. Boleh dilanjut ini mana ke tayangan berikutnya? Ya, saya singgung tadi menyangkut dasar hukum ya. Secara normatif ada dari hierarki yang tertinggi. Nah, secara organiknya, aturan-aturan yang melengkapi itu apakah berdasarkan perintah dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang sendiri. Nah, ini bisa kita lihat pada beberapa rumusan ini. Misalnya ada skala undang-undang yang itu mengatur tentang kepemiluan, baik itu menyangkut penyelenggara seperti KPU atau KIP. Sekarang di Banda Aceh ini yang kita sedang berkegiatan dan ini adalah hajatan mereka. Lalu ada Bawaslu ya, juga ada DKPP tadi ya. Nah, itu ada norma hukum yang melengkapi itu dari level undang-undang, yang kita tahu bahwa undang-undang menyangkut dengan kepemiluan ini itu tergolong undang-undang cukup progresif. Artinya setiap kali periodisasi pemilu ini akan bermula atau bahkan diakhiri, undang-undang ini selalu akan mengikuti, menyesuaikan dia. Sangat dinamis. Sangat dinamis undang-undang yang terkait dengan kepemiluan dan atau juga menyangkut dengan sistem politik, termasuk partai politik di dalamnya. Terakhir ini, ya, landasan hukum bagaimana penyelenggaraan kepemiluan itu dilakukan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ini undang-undang terakhir. Jadi pada tayangan itu ada sejarah menyangkut pemberlakuan beberapa undang-undang terkait dengan pemilu, menyangkut dengan penyelenggaraannya. Hari ini ada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang itu mengakomodir, ya, yang itu menggabungkan ya beberapa undang-undang kepemiluan dari sisi teknis penyelenggaraan maupun dari substansi materi pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ada pada satu undang-undang ini juga terobosan. Bahkan konkretnya, ya, tuntutannya berdasarkan undang-undang ini, pemilihan umum itu pun dilaksanakan secara serentak. Itu beberapa hal-hal baru yang hari-hari belakangan ini kita sebenarnya sudah terlibat. Rekan-rekan mahasiswa, pemuda, ya, bahkan kaum milenial ini, kalian semua itu sudah terlibat. Pemilu 2019 yang lalu itu salah satu potretnya. Nah, KIP Banda Aceh gawangi ini, mereka menjaga proses-proses ini semua. Ya, kita bicara Banda Aceh, maka kita bermitra dengan KIP Banda Aceh. Kita lihat bagaimana sepak terjang mereka dan sejauh ini alhamdulillah cukup amanah ya, cukup bisa menjawab tantangan zaman dan kebutuhan rekan-rekan sekalian di Kota Banda Aceh, anak-anak milenial ini. Ya. Kenapa saya berkesimpulan demikian dengan beberapa capaian kerja-kerja DPRK kita sekarang tuh yang aspiratif ya, yang progresif ya, karena ada kanun-kanun yang diinisiasi dan itu tergolong menarik ya untuk kita kaji ya secara akademik, tapi menarik untuk menjadi role model ya.
bagi daerah-daerah yang ada di Aceh, selain Banda Aceh maupun di nasional sebenarnya. Ini yang harus kita syukuri ya dari kerja-kerja penyelenggara kita, khususnya KIP dan juga Bawaslu atau Panwasli lah di tempat kita. Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian, terkait dengan kepemiluan ini ya, memang semua ini ada rumusan ya, ada sistem yang harus kita rujuk ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk semua berjalan seperti apa HUT kita, seperti mau kita, itu tidak. Oh, kita suku khusus tapi HUT kedua, tidak juga, bukan begitu ya. Semua ini ada alur, semua ini ada sistem yang memayungi kita, yang semuanya itu memang sedikit banyak nyaris ya serupa ya, atau mungkin ya ada modifikasi untuk di banyak tempat untuk bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Kenapa? Karena corak demokrasi yang dipilih oleh masing-masing negara, yang menjadi apa namanya determinasi pilihan negara-negara di era abad 19 akhir sampai era sekarang abad 21. Jadi ini trennya memang. Jadi sistem pemilu yaitu coraknya hampir sedikit banyak juga dilaksanakan di banyak tempat dengan model yang hampir-hampir serupa. Tinggal lagi mana yang paling cocok ini, mana yang paling sesuai, mana itu menjawab kebutuhan masyarakat di tempat tersebut, atau seperti kita di Indonesia itu seperti apa kebutuhannya. Tapi secara umum sistem pemilu itu dirangkai dalam beberapa model ini. Nah ini kalau anak-anak hukum mungkin ada juga bersama kita ya, ini pengetahuan lanjutan tapi pendalaman lah. Tapi bagi yang lain ini ada dari fakultas lain ini informasi berarti ya, informasi sebagai bagian dari pendidikan politik. Sistem pemilu itu secara garis besar itu terdiri dari beberapa subsistem ya. Orang bolehlah ada ahli itu menempatkan ada sistem pemilu itu terdiri dari beberapa jenis model gitu. Ada yang berskala ya, sistem mayoritas atau pluralitas ya. Ini bahasa lainnya kalau dalam referensi yang lain lah begitu. Ini salah satu rumusan referensi yang saya angkat pada kesempatan ini. Itu padanan dari mayoritas ini itu sistem distrik ya gitu. Nanti kita lihat apa plus minus dari masing-masing sistem ini. Ada yang proporsional ya. Nah, ini yang hari-hari yang kita sekarang ini jalani dari pemilu ke pemilu, kita ikuti ini rekan-rekan juga ya peserta. Itu sistem ini yang diterapkan di tempat kita, di negara kita, walaupun juga dalam kajian-kajian yang lebih jauh tidak lagi konsekuen dengan model searah proporsional ansih. Jadi satu model proporsional yang ajak itu tidak, tapi sudah banyak modifikasi juga. Sekalipun pilihannya kita menyebut secara eksplisit ini proporsional model di tempat kita, pemilu kita ini yang dari 5 tahun kita ikut milih ya gitu ya. Selanjutnya ada model sistem campuran atau mix atau bahkan hybrid system. Ada negara yang mampu melaksanakan ini ya. Sekaligus bisa memodifikasi, dia laksanakan model distrik, dia laksanakan juga sekaligus model proporsional, atau bahkan ada campuran model tawaran sendiri dari sistem mereka. Ada yang negara begitu. Indonesia bahkan dalam beberapa ya, bahasan atau kajian para pengamat kepemiluan, pengamat politik juga para penyelenggara sendiri ini itu melihat bahwa sistem di kita juga sudah hybrid, nah gitu ya. Sekali lagi walaupun mengaku eksplisit proporsional dengan skala terbatas kah, tertutup, terbuka yang nanti juga kita lihat, tapi sebenarnya juga hybrid. Kenapa? Ada tuh model pemilihan DPD sudah ditentukan jumlah kursi setiap wilayah pemilihan ya. Rata semua 4 kursi mewakili daerah ke pentas nasional ke Senayan, walaupun ya jumlah penduduk atau pemilih itu banyak atau kurang. Papua yang tidak banyak tetap kirim 4 orang juga. Kita Aceh cuma 4 sekian juta ya, atau 5 juta sekarang ya jumlah penduduk kita kenapa itu kirim 4 juga. Tapi Jawa yang banyak itu masing-masing mereka, Jawa Barat ya, Jawa Timur, Jawa Tengah kirim 4 juga. Itu identik dengan pola distrik sebenarnya, tapi ya kita mengkombinasi itulah ya. Jadi sistem pemilu ada beberapa model demikian. Rekan-rekan sekalian, secara lanjut ya, secara tematik
sistem pemilu itu supaya mudah kita pahami itu ada 3 ya. Ada sistem distrik yang mayoritas tadi ya yang saya kemukakan, ada sistem proporsional yang juga ini mendirikan beberapa model di negara-negara seperti kita nih yang banyak penduduk, luas wilayahnya juga terdiri dari pulau-pulau. Ya, kita model-model begini nih ya, secara eksplisit ya, walaupun ada kombinasi sepertinya. Dan juga ada sistem campuran. Artinya bagaimana kalau diidentifikasi sistem pemilu di satu tempat itu kadang-kadang mereka secara terang benderang kami ini memodifikasi memang ya, hybrid sistem kami. Seperti di mana? Bolehlah kita mencontohkan apa yang sekarang ini dialami di Amerika Serikat. Mereka itu mengkombinasi itu. Kalau kita lihat pada bacaan-bacaan kita tentang bagaimana pemilu di Amerika Serikat itu dan apa yang terjadi hari ini di Pilpres mereka berbarengan dengan pemilihan House of Senate mereka itu. Demikian Kongres ya. Kongres mereka itu seperti itu. Ada wilayah-wilayah negara bagian yang sedikit penduduk itu model distrik, tapi ada yang secara umum itu ya proporsional. Tapi begini, ada electoral vote, pemilih suara kita ini individu one man one vote begitu. Pemilik hak suara, tapi itu tidak serta-merta akan menentukan siapa yang menjadi wakil atau siapa yang akan jadi pemenang yang dipilih oleh masyarakat itu di sana. Karena apa? Akan dilihat lagi menyangkut dengan electoral college mereka. Bagaimana menyangkut dengan wakil-wakil di daerah mereka itu. Nah, ini kan kombinasi-kombinasi. Di tempat kita sedikit banyak ada berkaca pada contoh-contoh itu. Oke, selanjutnya. Ya, rekan-rekan sekalian, kita lihat lebih dalam sedikit itu apa yang membedakan antara sistem distrik ya dan juga sistem proporsional ini ya. Ini jadi pengetahuan buat adik-adik khususnya yang hari ini dididik ya, secara politik oleh KIP BNA ini Dikpol juga ini ya. Untuk bagaimana mengetahui mekanisme dan sistem pemilihan pemilu kita. Jadi secara garis besar untuk mudahnya memahami ini sistem distrik itu ya itu seperti contoh yang saya perlihatkan ini. The winner take all lah istilahnya. Jadi siapapun yang menang nyancok kursi. Kalau kita itu jadi duduk ke Senayan. Ya. Hanya saja ya itu tadi kursi yang disediakan ya oleh regulasi atau aturan yang ada oleh penyelenggara yang menggawangi itu ya. Maka berdasarkan itulah jumlah suara terbanyak dia yang mewakili daerahnya, negara bagiannya, provinsinya begitu. Itu kalau model sistem distrik. Cuma ada kekurangan nanti yang enggak menang tapi suaranya juga lumayan banyak begitu atau melewati ambang batas tertentu lah kalau di model proporsional kita akan kita lihat nanti pada contoh yang akan saya sampaikan. Itu jadi sia-sia, nggak ada arti apa-apa karena yang menang itu ya akan duduk sebagai wakil dari daerah pemilihannya. Ini beberapa catatan plus minus dari model distrik. Jadi dari ilustrasi yang saya gambarkan ini, semoga rekan-rekan bisa membayangkan ya sudah seperti apa model distrik ini. Oh, rugilah Pak. Ya, bukan perkara rugi atau tidak rugi atau laba ini. Di beberapa tempat model ini yang dipilih karena ini yang cocok bagi sistem mereka. Jadi hanya kan untuk dakwah ini, bukan untuk kita gara-gara ini bukan kita pakai sehingga punya kita salah kenyan babdi. Jadi ini pengetahuan ya, wawasan-wawasan kepada kita semua, kepada rekan-rekan pemilih pemuda ini supaya ada model-model seperti ini rupanya dalam sistem kepemiluan dunia. Jadi tidak hanya di tempat kita. Ya, jadi ini diperkenalkan dan KIP memfasilitasi ini. Sebenarnya peran-peran seperti ini tidak hanya penyelenggara seperti KPU atau KIP ya. Partai politik juga harus memainkan peran ini untuk mengajarkan pendidikan politiknya. Jadi bersyukurlah kalau ada di antara rekan-rekan hari ini yang sedang ikut kuliah umum kita ini, yang pemilih pemuda ini sudah bergabung di organisasi, baik itu organisasi politik, kita buffer dari partai politik atau non ornop begitu ya, nggak ada masalah. Nah, tinggal kalian melihat pulun naik purno oleh partai lo menyangkut pendidikan yang menyahananya berarti dego-dego. Hati-hati itu kalau ada partai model-model begitu tuh. Rekrut kita ya, masukkan kita jadi pengurus, laki dana tangan tapi sapu dan purno. Nah, itu hati-hati ya. Masa KIP yang ajarkan ini ya, ajak kami untuk menjadi mitra ajarkan ini kalian. Jadi ini sebenarnya perannya bukan hanya di KIP, tapi ada di partai politik ya. Oke, selanjutnya. Sistem proporsional itu sebaliknya, ya, artinya apa? Tidak tergantung pada
jumlah suara terbanyak oleh karena memang dia sangat tergantung pada aturan atau regulasi yang menetapkan atau mengkombinasi rumus antara jumlah penduduk atau pemilih di satu tempat dengan luas wilayah di tempat itu secara geografis dan keterwakilan, seperti apa nanti akan diramu berapa kursi yang cocok sehingga itu yang mewakili dari daerah tersebut. Nah, ini teknisnya itu ada di penyelenggara seperti KIP yang cukup selalu bekerja dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Maka di tempat kita ya seperti yang berlaku. Kalau untuk pemilihan legislatif ini yang kita diterapkan oleh pemerintah kita dan ini yang kita jalani, ini yang kita pilih, ini yang kita lakukan dari waktu ke waktu untuk pemilu-pemilu yang sudah terlaksana itu. Maka kelebihannya secara garis besar, kalau tadi distrik ada suara yang terbuang, dan itu seakan-akan tidak berarti apa-apa, tapi di sistem proporsional ini itu mendekati representasi aspirasi pilihan di tempat tersebut. Artinya apa? Oh, ditetapkan ambang batas, misalnya seperti contoh yang saya ilustrasi ini, ada penduduk itu 4 juta di situ, ya. Dapil itu ada 10, sedangkan syarat untuk bisa naik atau lolos jadi anggota dewan itu 400.000 suara saja sudah cukup. Lalu dalam contoh ini ya, itu terpenuhi, oke ada 10 kursi yang bisa dipenuhi ya begitu. Jadi ini yang kita terapkan ya dalam pemilu kita. Ya, walaupun tadi ada sedikit beda dalam penentuan anggota senator kita atau DPD kita yang sudah memang diatur menyangkut dengan jumlah kursi untuk sama rata di semua daerah atau provinsi ya. Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian. Lanjut ya. Nah, memang ada ya pembedaan yang spesifik antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh karena saya yakin bahwa dari penjelasan sederhana tadi sudah dapat kartu trafnya masing-masing. Ya. Dengan pesan moral saya, jangan melihat dari dua model ini yang memang sedang saya contohkan begitu. Lalu ada sisi buruk dan sisi baik sehingga ada yang lebih baik, jangan. Karena ini hanya menyangkut dengan pengetahuan dan pilihan-pilihan dari masing-masing negara berdasarkan kebutuhan di masyarakat negara tersebut. Jadi ini memang desainnya memang seperti itu ya. Jadi bukan juga harus fanatisme buta. Oh, kita mempertahankan sistem ini proporsional terus begitu. Sejauh ini memang cocok untuk negara kita, tapi bukan tidak mungkin ke depan itu berubah karena kan tidak ada yang bisa menjamin itu. Begitu juga sistem distrik. Bagi mereka menerapkan ini negara-negara seperti Malaysia tetangga kita seperti itu. Ya, apakah mereka akan terus begitu? Belum tentu. Karena ini semua adalah bagian dari politik. Positifnya politik, ya, dinamis dia, dan ini bagian dari pendidikan politik itu sendiri. Jadi itu bisa saja itu berubah. Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, di Indonesia itu cenderung kita memadukan ini, walaupun secara eksplisit, ya, Undang-Undang Dasar kita menyebut, ya, lalu ditindaklanjuti dengan aturan delegasinya, bahkan aturan derivasinya oleh PKPU dan seterusnya, karena ini instrumen hukumnya kawan-kawan di KPU itu PKPU, peraturan komisi ya penyelenggara pemilihan umum, KIP di tempat kita, komisi independen pemilihan itu punya aturan mereka. Jadi apa yang ingin saya sampaikan rekan-rekan sekalian, model di kita itu sudah cenderung memang proporsional secara eksplisit, bahkan proporsionalnya cenderung terbuka ya. Siapa yang dicalonkan oleh partai dengan nomor urutan tertentu, siapa yang terpilih dengan suara terbanyak, dialah yang bisa mewakili partainya, daerahnya untuk duduk di kursi legislatif misalnya. Sangat terbuka, proporsional yang berlaku sekarang. Walaupun terbuka itu pun terbatas sebenarnya gitu. Karena nanti akan ada kalkulasi menyangkut kursi sisa. Jadi terkadang ada satu kursi yang tersisa, ini siapa yang bisa duduk di situ. Nah, sisa-sisa suara ini itu bisa jadi itu dialihkan atau diberikan berdasarkan persetujuan dari partai itu kepada calon, dan itu nggak mesti sesuai nomor urut. Nah, karena ini sudah bicara suara sisa. Nah, pada titik ini kan itu nggak terbuka sebenarnya karena itu partai yang akan menentukan sebelum disahkan oleh penyelenggara kan. Nah, berdasarkan rumus-rumus yang mereka
jaga sebenarnya dengan aturan-aturan di penyelenggara sendiri. Baik rekan sekalian, nah selanjutnya host ya, ada beberapa perbandingan yang bisa kita lihat terus ya, kita lewati ini. Bahwa dari pemilu ke pemilu, khususnya di era pasca reformasi ya, setelah tidak ada lagi Orde Baru, runtuhnya Orde Baru, itu beberapa model penyelenggaraan itu unik kalau ingin kita ikuti ya. Khususnya misalnya dari aspek penyelenggaraan. Ada yang jauh berbeda dengan apa yang berlangsung dulu di sebelum reformasi ya. Artinya apa? Kalau dulu walaupun ada juga panitia pemilihan umum itu di Kemendagri ya sekarang, kalau dulu Kementerian Departemen Dalam Negeri, bagian dari eksekutif, pemerintah itu yang buat pemilu, mereka semua kelola segala macam ya. Tapi hari-hari setelah reformasi tidak demikian. Ada komisi khusus untuk itu. Skalanya mandiri, ya dia tetap ada sekretariat, ada semua perangkat yang dilengkapi oleh undang-undang, mereka bekerja untuk hanya bagaimana pemilu itu bisa berjalan secara berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka buat, mereka jadikan sebagai guidance ya, berjudi dan seterusnya itu. Jadi sudah ada kemandirian. Nah ini berbeda dari apa yang berlaku dulu. Nah ini juga hal yang patut kita jaga ya, komitmen ini kita dorong terus bagaimana penyelenggaraan ini bisa independen ya, terjaga independensi dari waktu ke waktu dengan proses-proses yang sudah diatur sedemikian rupa dan itu bisa memastikan KPU atau KIP di tempat kita itu bisa kredibel. Insya Allah itu bisa menjaga amanah kita sebagai negara demokratis ya begitu. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, nah model atau sistem pemilihan umum ya, sistem ya bukan model ya. Penyelenggaraan kita itu dilaksanakan oleh satu institusi yang berketetapan mandiri tadi dan seterusnya itu, yang mereka mendapati amanah ini kewenangan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi hanapak dawa. Hanapak dawa bahwa KIP ini bagian dari pelaksana pemilu segala macam. Ya itu memang ya istilahnya original power yang memang melekat pada mereka. Konstitusi kita memberikan itu. Maka ini yang berjalan dari waktu ke waktu yang tentunya kita semua harus memberi perhatian ya, terhadap posisi mereka. Apa salah satu bentuknya? Ya, kita pada saat pemilu juga tertarik untuk memilih, datang ke TPS, ya, ambil kertas suara, kita coblos dan seterusnya. Karena apa? Kita percaya pada lembaga kita. Itu yang terpenting modalnya. Nah, jadi semangat ini sudah cukup baik ya, dirumuskan dalam norma-norma hukum positif kita dimulai Undang-Undang Dasar itu. Tinggal lagi tantangannya di lapangan ya. Kita sebagai pemilih pemuda nih, anak-anak muda itu bagaimana menempatkan lembaga-lembaga ini. Dan kita tahu bahwa dalam perkembangan terakhir, kalau KPU atau KIP di tempat kita ini sudah lama mereka tetap ya begitu, menjawab tantangan Undang-Undang Dasar ini, normanya memang dibangun mereka harus tetap mandiri sudah lama, sejak ada KPU sudah seperti itu ya, KIP sudah seperti itu. Tapi dulu pengawasannya tidak demikian. Hari-hari belakangan ini dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang tadi sempat saya singgung di awal sebagai landasan hukum kepemiluan kita sekarang, jadi belum ada yang lain, itu yang terbaru ya. Itu Bawaslu pun sudah sejajar. Hari ini yang mengawasi pemilu ini itu ada Bawaslu, rekan sekalian, di level nasional. Di Aceh karena ada kekhususan begitu, ada dari pembedaan dari sisi nomenklatur, penyebutan nama institusinya dan sedikit kewenangan itu kita sebut panwasli. Ya. Ini juga sudah menjadi lembaga yang tetap, yang mandiri, ya. Dan walaupun agak terlambat, tapi ya sesuatu modernisasi kelembagaan penyelenggara pemilu yang patut kita juga apresiasi apa yang bisa dicapai oleh negara kita sekarang ya. Rekan sekalian lanjut ya. Walaupun terkesan banyak slide tapi saya akan singkat-singkat ya. Nah, untuk apa mereka? Baik ada KIP di Banda Aceh kita ini, ada Panwasli Kota Banda Aceh ya. Miniaturnya di skala nasional ada KPU, ada Bawaslu. Untuk apa? Untuk bagaimana mereka bekerja untuk memastikan
persoalan-persoalan kepemiluan seperti yang ada di tayangan rekan-rekan ini, ya, menyangkut dengan akurasi daftar pemilih, ya, jenis, logistik, macam-macam ini semua itu bisa diminimalisir tingkat gangguan dan potensinya untuk bisa mereduksi kualitas demokrasi di negara kita. Itu tujuannya. Ya, maka kita lihat bagaimana perjuangan setiap kali pemilu diselenggarakan, ada penyelenggara di level KPPS itu harus menyeberangi sungai, itu ancaman nyawa itu. Ada daerah terpencil yang belum ada jembatan, harus menyeberangi sungai, naik raket segala macam, ujin lagi nyawa giban. Untung tanya di Aceh yang lagi kejadian Aceh Utara, Aceh Timur, banjir itu, nggak ada pilkada kita. Coba pilkada ini seperti kemarin ini serentak di daerah lain selain Aceh, kan kamu musibah. Nah, begitu tantangan penyelenggara kita. Jadi bukan mudah. Nah, apa yang mereka kerjakan itu secara positif, ya, kita harus qanaah nih, ya, harus positif thinking. Ini untuk dalam rangka menjaga semua potensi permasalahan ini bisa diminimalisir. Menyudah pegah gaduh, kayaknya sulit, ya, Bu Moderator, ya. Agak sulit kalau bilang gaduh, tapi karena manusianya masih saja diakai. Tapi meminimalisir itu sehingga kualitas demokrasi bisa terjaga lah dari waktu ke waktu, minimal stabil. Oke. Selanjutnya, rekan sekalian, terlepas dari kita sudah bicara sistem, ya, terlepas kita sudah bicara penyelenggaranya, nah, kita juga perlu melihat bagaimana menyangkut sistem kepartaian, ya, yang melengkapi atau mengisi proses-proses pemilu itu kan partai politik, ya, sebagai bagian dari siklus demokrasi dan pilar-pilar demokrasi kita. Ya, pemilu itu salah satu instrumennya, ya. Partai politik itu pilar dalam keberadaan sebagai infrastruktur politik. Nah, informasinya yang bisa saya bagi, rekan-rekan sekalian, sejak merdeka kita sudah konsisten menerapkan model multipartai. Oh, kenapa Pak multipartai? Tadi sudah disinggung sama Pak Komisioner, Pak Yusri, ada model di Cina, ada model Korea Utara, beberapa negara komunis, yang bisa dipastikan itu tidak mengambil konsep seperti kita ini. Negara komunis, ya, totaliter, dalam segala hal, masuk partai, cuma ada satu partai, partai komunis. Cina misalnya PKT, ya begitu. Itu model mereka, tapi di kita sejak merdeka, karena majemuknya kita, ya, heterogenitasnya kita memang Hanju Patula memang harus dengan model bukan no single party, tapi itu multi party. Jadi memang multi partai. Bahwa modifikasinya 3 partai, Pak, pokoknya itu kan lebih dari 1, sudah banyak juga. Walaupun ini dalam sejarahnya itu bisa kita lihat, ya, rekan-rekan sekalian, tidak murni begitu, ya. Ada sejarah pernah diagregasi pada 3 partai saja, ya, di masa Orde Baru, ya. Itu juga menjawab kebutuhan multipartai ini. Karena kita tidak bergeser dari sistem partai seperti ini. Tapi di era-era sebelumnya itu, ruang ini dibuka seluas-luasnya. Masa Orde Lama, ya pernah tuh muncul partai sampai 70 itu. Ya. Lalu ikut pemilu 55, ini juga sejarah lah begitu. Saya highlight juga, di mana beberapa The Big Five pemenang pemilu di saat itu unik-unik, ya. Jadi ada Masyumi, PNI, PKI, ya, sampai dengan PSII, NU, ini jadi Big Five pemenang pemilu 55 yang konon itu juga pemilu paling demokratis dalam sejarah Republik ini. Itu juga karena model kontestasi partai juga banyak, ya, menjawab kebutuhan multi partai. Ini ada ilustrasinya rekan-rekan sekalian, ya. Saya tidak menekankan lebih detail karena akan makan waktu. Prinsipnya bahwa model sistem partai yang kita gunakan untuk bagaimana pemilu itu bisa berjalan, orang-orangnya bisa diisi, itu dengan sistem partai multipartai ini yang kita pilih di tempat kita. Dan itu memang belum ada konklusi untuk disederhanakan jadi 2 partai saja. Kayaknya itu akan sulit karena itu agak tidak balance, ya, tidak sesuai dengan tradisi politik dan juga kultur masyarakat kita memang sangat majemuk dari banyak hal. Saya kira itu, ya, tantangannya itu ke depan akan sulit. Multi partai ini pasti akan stabil, ya. Baik, rekan sekalian. Nah, partai politik yang tadi itu diikat dengan sistem segala macam itu, sistem pemilu, sistem partai, ya. Nah, itu punya fungsi yang saya singgung tadi. Minimal ke 6 fungsi ini harus mereka jalankan secara simultan, secara berkesinambungan, nggak terputus. Wajib sebenarnya hukumnya ini.
Maka kami kajian-kajian di Fakultas Hukum nih seperti Bu Laila dulu atau kawan-kawan yang lain yang pernah di hukum juga sekarang anak-anak kami ini rekan-rekan muda sudah ikut acara ini, itu kami terbiasa ayo buat judul-judul skripsi itu yang kaitannya tentang fungsi-fungsi partai politik. Itu harus terus didorong. Kami membuka ruang itu kalau di Fakultas Hukum, walaupun dengan tinjauan analisis hukum yang konkret, ya begitu, tidak secara politik ansih, ya begitu. Tapi prinsipnya ini yang akan kita lihat, bagaimana partai-partai itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya, apakah efektif, atau pada akhirnya fungsi-fungsi ini, ya itu tadi sudah diambil alih, udah jadi kerjanya penyelenggara. Nah, sebenarnya ini kurang strategis. Tapi ya tidak salah, cuma menjadi catatan ya, kelam lah kalau pada akhirnya yang kentara sekali terlihat mensosialisasi pendidikan bagi pemilih itu hanya pada penyelenggara saja, tapi partai politik dimong bereh ini bukan ya. Ini catatan dalam diskusi kita hari ini dan pendidikan pada rekan-rekan semua. Jadi ada fungsi sosialisasi di partai, fungsi partisipasi dan fungsi rekrutmen dan seterusnya itu. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, ini hampir kita selesai ya. Yang unik juga dalam bagaimana model pemilu di negara ini, di Aceh dengan kekhususan tadi, tidak hanya KIP yang unik ya, dengan penyebutan nomenklatur namanya yang itu kok berbeda Pak ya dengan KPU itu pernah nama lain nggak ada secara fungsi tupoksi tidak, tapi karena ada di Aceh mereka menjadi berbeda dalam beberapa hal begitu. Nah, nanti itu ke Pak Yusri lah apa menyangkut perbedaan itu. Nah, yang lain yang berbeda yang juga dikawal oleh penyelenggara kita di Aceh ini juga di Banda Aceh oleh KIP itu keberadaan partai lokal. Sejarah partai lokal ini bukan tanpa benang merah. Oh, ujuk-ujuk ada setelah damai Aceh, tidak. Di masa era pra kemerdekaan sudah pernah model ini diterapkan oleh pemerintah kolonial dulu. Hadir lagi setelah damai. Ya, diakomodir lagi aspirasi ini setelah damai. Dan itu di Aceh. Maka keberadaan partai lokal Aceh itu bukan tanpa sejarahnya. Ada sejarahnya. Kalau dibilang baru, kalau orang-orang politik bisa tahu nih, oh pernah dulu itu diterapkan walaupun kita nggak mengakui itu kan di masa kolonial. Tapi kan banyak hal yang kita nasionalisasi ya. Ini bagian dari nasionalisasi sistem kepemilian kita nih kayaknya. Kalau di Aceh itu ada partai lokal. Ini terobosan-terobosan. Bisa jadi daerah lain akan mengikuti wallahualam bagaimana dinamikanya. Tapi itu tadi, dalam politik itu kan banyak hal yang bisa dinegosiasi dan sesuai dengan perkembangan ya. Rekan-rekan sekalian, nah ini sejarah dari Aceh host ya. Nah ini sedikit tambahan ya, mengidentifikasi keberadaan partai-partai lokal tadi. Ini sejarah pada saat pemilu 2009 dulu perdana ya. Saya pun pada posisi ini sedang milih juga, belum terlibat sebagai penyelenggara. Tadi singgung oleh moderator pernah terlibat sebagai penyelenggara dan itu di kepengawasan benar ya, saya pastikan benar. Tapi pada saat ini dulu berlangsung pemilu legislatif perdana pasca damai di 2009 itu, saya masih milih-milih itu. Saya masih milih juga, masih jadi kontestan ya, konstituen ya gitu. Terus kita lewati saja ya, dulu ada 6 partai lokal ya. Sekarang ya sebagaimana kita tahu sama-sama cuma ada 4 partai lokal saja yang ada perwakilan di dewan kita. Ya. Terus saya pikir terus ya, host ke bawah terus. Nah, ini sebentar ilustrasi tentang pemilu 55 tadi ya. Jadi ada istilahnya ada gambaran terang ya tentang bagaimana konsep 55 itu pernah berlangsung pemilu yang konon itu juga sangat demokratis ya. Nah, ini ada the big five, ada 5 partai besar yang pada akhirnya jadi pemenang lah. Ya. Tapi kursinya hampir kursi mayoritas hampir dekat-dekat. Dan konon lagi dari ilustrasi ini ya, PNI dan Masyumi itu membagi kursi sama rata. Walaupun sebenarnya jumlah suara itu lebih banyak ke PNI karena di Jawa, tapi Masyumi merata suaranya di seluruh tanah air pada masa itu. Maka sama-sama mendapatkan kursi yang imbang ya, 57 kursi. Ya. Ini menunjukkan model proporsional tadi yang memang sudah lama, sudah mentradisi dan sangat klasik kita terapkan dari era sejak kemerdekaan. Jadi ada kenyataan seperti ini di tempat kita. Rekan sekalian terus host ya, ke bawah terus ya. Ini terus ya.
pemilu 99 kita pernah hadir sampai 48 partai yang ikut kontestasi ya. Bahkan ada partai walaupun hari ini ada partai lokal, dulu ada partai yang dari Aceh juga yang menasional di pemilu 99 itu. Partai Abulia Tama namanya, ke atas dikit ya. Nah, jadi ada ruang yang cukup luas dulu diberikan oleh rezim pasca Orde Baru di masa Pak Habibie lah ini presiden itu, bagaimana pemilu itu berjalan sangat demokratis juga ya. Dan cukup bangga nih para komisioner KPU di masa itu, khususnya ex komisionernya Ibu Pak Nazaruddin Syamsuddin orang Aceh juga itu ya, ada beberapa yang lain ya. Oke. Selanjutnya juga rekan-rekan sekalian, terus ya host ya, ini hanya menampilkan ya highlight bahwa di pemilu, dari pemilu ke pemilu itu ada dinamika ya sistem, sehingga ada partai-partai yang itu tereduksi sendiri karena persoalan ambang batas dan seterusnya, dan pada akhirnya hanya menyisakan beberapa partai sesuai dengan aturan yang ada pastinya ya rekan sekalian ya. Dan terobosan terakhir dari sisi kepemiluan ini adalah pilkada pemilu serentak 2019 lalu berdasarkan titah dari Undang-Undang Nomor 7 2017. Jadi kerjanya penyelenggara seperti KIP di 2019 yang lalu itu sangat menyita energi. Pilkada serentak, pemilu serentak. Baru ini, dan ini akan menjadi model ya yang itu berkesinambungan prosesnya dan berketetapan dalam sisi pilihan sistem pemilihannya. Di 2004 sampai 2028 yang diagendakan seperti itu. Rekan sekalian, terlepas dari semua hiruk pikuk ini ya, saya ingin sampaikan juga sebagai closing saya ke bawah terus Pak host atau Ibu host siapa di situ. Ini menyangkut dengan itu. Sebelum itu ya. Model pemilihan umum ini kata sedikit ya. Ya, oke, berhenti di situ. Tidak hanya itu melekat pada corak negara-negara modern ya, negara-negara seperti kita hari ini ya, negara-negara yang menerapkan demokrasi. Secara kajian-kajian fikih ya, keislaman segala macam itu juga menemukan bahwa sebenarnya yang namanya model pemilihan, kita menamakan macam sekarang ya, electoral, pemilu dan seterusnya, juga itu berkembang di negara Islam ya, berkembang di konsepsi Madinah Munawarah karyanya Rasulullah yang mendirikan negara Islam pertama itu. Jadi sebenarnya apa yang diterapkan oleh Islam dengan beberapa model pemilihan baik dari masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, walaupun kita nggak lihat masa setelah itu karena itu sudah lebih ke monarki absolut ya. Tapi prinsipnya ini kenapa ada boleh monarki pada akhirnya, ini dulu pernah ada pemilihan ya, dengan sistem ahlul ahli wal aqdi itu ya, ada keterwakilan orang-orang sangat dipercaya yang memang direkomendasi oleh Rasul sendiri menjadi sahabat untuk bagaimana melanjutkan dakwah Islam ini ya. Itu memang ada dalam model kita, dan itu diberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, pada kaum muslimin untuk menentukan mana yang terbaik modelnya. Silakan saya, karena nggak ada harga yang pasti. Hana harga mati bawahnya harus katunyo lulung so tidak. Jadi kalau yang paham ini ya, jadi tidak ada, maka relevan saja negara kita yang mayoritas muslim Indonesia setelah merdeka pun bisa dengan menerima konsep demokrasi ala barat begitu ya. Cocok karena memang nggak ada penutuh yang itu menegaskan harus dengan satu model dalam model politik Islam kita menyangkut dengan pemilihan ya gitu ya. Jadi ini terbuka peluang, dan kami di Muhammadiyah ini sangat dinamis mensikapi perkembangan sistem kepemiluan ini, dan kita sudah sesuai dan cocok dengan apa yang selama ini berjalan di tempat kita. Saya kira itu saja ya, beberapa informasi yang bisa saya bagi kepada rekan-rekan semua. Ini closing statement. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kenapa Bapak pilih kata-kata bijak itu ya? Begini rekan-rekan sekalian ya. Itu apa yang terjadi di Amerika hari ini. Itu sejak 2016 dulu Trump terpilih, itu sudah menjadi semacam catatan hitam lembar demokrasi mereka sendiri. Jadi kemarin ini kita sedikit dihebohkan dengan bacanya Anies Baswedan tuh, Gubernur DKI, dia pancing dengan satu buku How Democracy Die, karyanya Daniel Ziblatt itu
itu digambarkan di situ bahwa sebenarnya demokrasi itu harus tetap hidup dan harus ada penjaga-penjaga demokrasi. Jangan sampai masuk angin karena ada demagog, pengganggu-pengganggu. Orang yang ada kapasitas, pengusaha berakrobat masuk partai, ya, jadi ini duduk di Senayan. Buat aturan yang bukan-bukan. Itu para demagog. Seharusnya harus ada yang kawal, yang jaga itu dari proses dari hulu dan sampai ke hilir. Masuk apa yang menjadi tanggung jawab moral kita sekarang dengan kuliah seperti ini. Rekan-rekan mahasiswa muda ini harus punya ilmu melek politik. Tahu apa yang harus kalian kerjakan sehingga bisa memberi aspirasi yang itu tidak pada orang-orang yang tidak kredibel gitu. Kita ada pengetahuan untuk itu. Ya, kita pilih orang-orang yang cukup berkualitas untuk mewakili aspirasi kita sehingga apapun yang terjadi hari ini memang kapasitas ada secara intelektual nih ya. Tapi negara kita sekarang kayak kurang aktivis politik ya, politikus di Senayan kah di Dewan kita yang scene of krisisnya itu masih ada. Memang pandai-pandai, dokter, profesor, tapi kurang dari sisi itu. Kenapa? Sehingga asal ada musibah kita, yang respon bukan mereka yang lebih cepat. Kita sendiri pikir masalah kita bisa selesai. Nah, jadi ini maksud kenapa usaha itu tidak akan pernah menghasilkan. Jadi yakin saja dengan pilihan, tapi itu pastikan bahwa kalian punya pengetahuan untuk itu. Harus ada. Kita harus melek politik. Saya kira demikian saja. Nasrullah wa tunkarit. Fatawikul khairat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator masih mute itu. Baik. Oh iya, mohon maaf. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang sudah memaparkan materi dan juga sangat menarik ya. Di mana tadi Pak Haikal sudah menjelaskan secara rinci mengenai aturan pelaksanaan pemilu, kemudian juga sudah memaparkan sistem pemilu di Indonesia dan juga sistem pemilu di dunia yang mana sudah kita ketahui ada sistem distrik, kemudian sistem proporsional dan juga sistem campuran. Jadi masing-masing negara bebas memilih sistem pemilu mana yang akan diterapkan. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca reformasi yang diselenggarakan oleh KPU, khusus untuk kita Aceh penyebutannya dengan KIP. Kemudian juga ada lembaga Bawaslu yaitu lembaga pengawas, dan untuk Aceh ini juga ada khusus ya, disebut dengan Panwasli. Kemudian juga Pak Haikal sudah memaparkan keberadaan partai lokal di Aceh, dan juga partai-partai nasional lainnya dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Baiklah, adik-adik sekalian, moga masih tetap bersemangat dalam diskusi kita mengenai sosialisasi pendidikan pemilih untuk adik-adik. Setelah mendengar pemaparan dari dua narasumber kita akan memasuki sesi diskusi yang mana untuk termin pertama akan kita buka 3 orang penanya atau juga bisa memberi masukan. Bagi adik-adik bisa mengaktifkan lower hand-nya atau juga bisa bertanya di kolom chat. Baiklah, kepada adik-adik kami persilahkan. Silakan adik-adik, ada yang mau bertanya? Adik-adik, bagaimana? Apa ada yang mau memberi masukan? Juga bisa kita ini untuk diskusi. Sepertinya sudah paham semua itu sepertinya. Ataupun ada yang mau hadiah nggak? Kalau ada yang mau hadiah, coba tunjukkan tangan. Nah, ini juga ada dikasih hadiah dari pemateri kita. Bisa langsung tunjuk tangan. Atau juga bisa bertanya di kolom chat.
So, di sini juga hadir bersama kita Bapak Indra Milwadi. Beliau adalah Ketua KIP Kota Banda Aceh. Dan untuk sambil kita menunggu adik-adik bertanya, diskusi atau memberi masukan, kami minta kesediaan Pak Indra mungkin akan memberi sedikit pandangan mengenai kegiatan kita ini. Silakan, Pak. Ya baik, terima kasih Bu Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para narasumber, ada Pak Yusri, Komisioner KIP Kota, ada Pak Muhammad Haikal Daudi. Ya. Saya nunggu doktornya nih kalau Pak Haikal nih. Mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Ini rekan saya juga, rekan kami waktu di Pilkada 2017 ya Pak Haikal ya. Kemudian yang saya hormati juga moderator dan seluruh staf dan kru yang bertugas di belakang layar, dan yang saya banggakan tentu saja adik-adik rekan-rekan mahasiswa dari Unmuha. Saya mungkin kalau mau disampaikan mungkin ada sedikit saja ya, mungkin ada beberapa hal dan memang menarik dan disentil tadi oleh Pak Haikal. Jadi misalnya beliau sampaikan tadi kenapa melibatkan dosen misalnya. Jadi tujuan kita itu Pak Haikal adalah kita ingin membangun koneksi di kampus-kampus. Jadi ada semacam, kalau istilah intelijennya, ada orang yang kita tanam di sana. Jadi dosen-dosen ini kita berharap untuk ada dosen-dosen yang kemudian menggali persoalan-persoalan demokrasi dan pemilu. Nah, kalau Pak Haikal kan tadi mungkin nggak perlu baca buku lagi, sudah lancar. Tapi kalau dosen-dosen di tempat lain, mungkin mereka kita agak memaksa agar mereka itu belajar tentang pemilu dan kemudian menjadi menjadi central point untuk tempat bertanya mahasiswa-mahasiswa di kampus itu. Jadi kita bangun koneksi-koneksi seperti itu. Nah, kita dapati ternyata beberapa kampus itu dosennya memang pinter-pinter menjelaskan tentang pemilu. Tapi ada juga beberapa yang masih belajar dan kita harap ini terus dilanjutkan. Kemudian nanti ini menjadi kontak-kontak kita di sana yang bisa kita bangun juga. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok kita kasih materi heran kan kok sistem pemilu kok ke dosen bukan ke komisioner seharusnya gitu. Nah inilah dia, kita ingin supaya dosen-dosen ini yang mempelajari itu, dosen-dosen itu membuka lagi, belajar lagi tentang itu dan kemudian men-share-nya kepada mahasiswanya. Mahasiswa juga ketika bingung, ini kami mau bertanya kemana tentang pemilu, dia ada focal point di sana. Nah, itu salah satu tujuan kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita membahas tentang sistem pemilu? Jadi sistem pemilu ini kan banyak sekali ya, di samping soal bagaimana sistemnya distrik, kemudian sistem distrik, sistem proporsional, mix, dan lain-lain. Tapi sistem pemilu ini sebenarnya luas sekali. Saya lagi baca-baca buku tentang data pemilih misalnya. Jadi di beberapa negara ternyata pemilih itu harus mendaftar. Misalnya di Amerika itu dia sistemnya nggak seperti kita, tersentralistik, aturannya sama. Tapi aturan-aturannya itu kan di negara-negara bagian, Pak Ekal kan. Nah, jadi banyak negara bagian yang menerapkan pemilih itu harus mendaftar dulu, baru dia diberikan hak pilih dan boleh mendaftar pada hari H misalnya. Nah ini kan termasuk dalam bagian sistem pemilu, termasuk bagaimana cara memilih misalnya. Pengalaman kita di Indonesia ketika memilih dengan mencontreng misalnya, ternyata banyak suara tidak sah, merubah hasil juga gitu. Kembali kita melakukan mencoblos. Nah jadi ini banyak hal, termasuk soal bagaimana misalnya hak memilih. Di kita memilih itu menjadi hak, tapi di Australia memilih itu menjadi kewajiban. Nah ini kan bagian dari sistem pemilu. Nah yang kita harapkan itu mahasiswa, orang-orang muda, orang-orang cerdas ya, ini memahami soal-soal ini, karena ini kan sistem pemilu diterapkan dalam undang-undang.
undang-undang itu yang buat itu DPR dan pemerintah. Nah, kita berharap kalau DPR yang buat, pemerintah yang buat, DPR ini yang notabene adalah perwakilan partai-partai politik. Mereka mementingkan kepentingan partai. Nah, kita berharap orang-orang muda kita ini, milenial kita ini, kemudian menjadi pendorong untuk mendorong kepada sistem pemilu yang lebih baik. Kemudian mudah-mudahan mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin tadi seperti disampaikan Pak Yusri. Mereka menjadi pimpinan partai politik, mereka menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi presiden. Ini bisa mendorong untuk perbaikan-perbaikan sistem pemilu yang juga akan mendorong kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya lagi yang paling aktual pertanyaan tentang syarat untuk dukungan calon kepala daerah misalnya. Nah kan jadi pertanyaan, kenapa kok ini yang aktual kan persoalan nepotisme sekarang. Kenapa kok Gibran di Solo cuma 2 pasangan calon? Kenapa kok Bobi di Medan cuma 2 pasangan calon? Karena memang syarat dukungan pasangan calon itu masih agak besar. Dikritisi sekarang, kenapa tidak dibuat lebih kecil saja? Misalnya. Nah ini juga bagian dari sistem pemilu. Nah ini hal-hal yang ingin kami share supaya menjadi pemahaman kita semua. Kemudian saya pikir ya apa yang sudah disampaikan tadi baik sekali dan mudah-mudahan ini menjadi peningkatan pemahaman untuk adik-adik mahasiswa supaya bisa kita sama-sama nanti memperhatikan ini. Satu lagi mungkin yang terakhir, saran Pak Hekal tadi menarik sekali. Mungkin ini kami akan diskusikan lagi dengan Pak Yusri, dengan kawan-kawan yang lain. Karena ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Nanti mungkin kita akan coba juga memberikan skema-skema ini kepada partai politik sehingga mereka bisa dengan mudahnya melakukan pendidikan politik. Coba kita bantu untuk memberikan konsepnya. Mungkin demikian aja yang dari saya, Ibu Lela. Terima kasih banyak. Ini Pak Hekal pun menarik sekali. Saya dengar suaranya aja udah senang nih. Menarik. Tadi kayak disuruh buka video, jadi saya buka video nih. Oh gitu Pak. Baik, Terima Pak, kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas penyampaian wawasan atau penambahan materi kita pada hari ini. Dan di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Rizka Junita yang mau bertanya mengenai demokrasi memberikan kebebasan dalam pemerintahan kepada rakyat. Tapi jika kebebasan itu sudah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Atau apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, jadi untuk ini kita minta tanggapan dari Pak Yusri. Silakan Pak, bagaimana pandangan Pak Yusri mengenai kebebasan itu tadi yang sudah kelewatan? Atau mungkin nanti Bapak bisa menanyakan lagi nih maksudnya kelewatan yang bagaimana gitu ya. Baik Pak, kepada Pak Yusri kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Adinda Rizka Junita ya. Tentang kebebasan di dalam pemerintahan. Maksudnya kebebasan dalam demokrasi ini ya. Kebebasan dalam demokrasi memang tentunya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang demokrasi ini memberi kebebasan. Tentunya dalam kebebasan ini juga ada aturan-aturannya, ada ketentuannya. Jadi ada batasan seperti yang saya sebutkan tadi, ada demokrasi, ada terbuka misalnya. Rakyat bisa menyampaikan secara langsung pandangannya. Rakyat bisa menyampaikan secara langsung suaranya seperti dalam pemilu, seperti di dalam ada menyampaikan demo macam segalanya. Dan itu rakyat bisa menyampaikan langsung pendapatnya seperti itu. Dan juga ada demokrasi perwakilan yang diwakilkan, yang suara rakyat itu diwakilkan oleh parlemen kalau di kita, diwakilkan oleh anggota DPR seperti itu. Tapi jika kebebasan itu sudah kelewatan, apa yang seharusnya dilakukan ya? Yang seperti saya sebutkan tadi, tentunya ada aturan dan negara, karena negara kita adalah negara hukum, jadi akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Misalnya kebebasan dia dalam menghina, seperti ada saya sebutkan tadi, dia menghina, melecehkan salah satu agama misalnya. Dia bisa juga diberlakukan dengan aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana penistaan agama, dan juga misalnya di dalam di dalam kebebasan berpendapat, misalnya dia lebih mengarah ke hal-hal yang makar misalnya, dia akan ditindakkan dengan aturan-aturan negara yang berhubungan dengan itu. Dalam artinya negara kita negara konstitusi, negara kita negara hukum. Kebebasan di sini adalah kebebasan di dalam yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi semua itu ada aturan dan akan dilakukan penindakan-penindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin begitu menurut hemat saya, Ibu Lela Kadri. Saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih Pak Yusri sudah memberi tanggapannya. Kemudian juga kita minta pandangan nih dari Pak Haikal. Pak Haikal. Ya, Bu Moderator, saya mendengar. Ya Pak. Baik, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yusri, saya menambahkan saja ya. Memang secara idealnya begitu ya. Rekan-rekan sekalian, rekan muda mahasiswa, ada hal yang pada kesempatan saya share secara singkat. Misalnya tadi saya singgung apa tuh yang dibaca oleh si Anies tentang How Democracy Die, karyanya si Daniel Stiblatt dari Harvard itu. Jadi bagaimana mereka mewanti-wanti, jadi semacam adanya kecelakaan sejarah versi mereka ya, hasil penelitian mereka, bahwa keterpilihan Donald Trump di 2016 itu dan pemilu hari ini konon ya, kayaknya sudah bisa dipastikan dia tidak menang lagi begitu, tapi Joe Biden yang akan menduduki White House itu dulunya juga karena para penjaga demokrasi ini ya, baik itu di sisi partainya ya, partai-partai yang ada di Amerika, kalau mereka ada model dua partai saja, Demokrat dan Republik, para politisi yang segala macam itu ya, para anggota Kongresnya sudah memberi ruang ya. Jadi kebebasan di awalnya itu yang cukup konservatif kalau dari kalangan Republik, tapi satu sisi oleh Demokrat ini agak liberal, tapi warna-warna United States dalam konstitusi mereka yang itu menjaga tradisi kebebasan berpolitik di mereka itu yang harus pada orang-orang figur-figur yang kompatibel ya, yang bermutu, memang concern di bidang politik, sudah ada kontribusi dia terhadap pembangunan sistem politik di mereka. Nah, itu tidak terlihat pada apa yang terjadi terhadap Trump di 2016 yang lalu. Dia hanya pengusaha, ya, tidak pernah ada agenda yang itu bisa merepresentasikan. Dia dulu pernah berjuang untuk sesuatu yang itu punya kontribusi banyak bagi masyarakat Amerika. Jadi tidak jelas agenda-agenda itu. Ya. Politik yang nuansanya itu keberpihakan kepada kaum minoritas biasanya atau apalah begitu, dalam rangka mewarnai sistem demokrasi mereka. Tidak ada. Si Trump itu pengusaha, ya, seorang artis juga ya. Jadi mereka sudah mulai tidak lagi hidup dengan nilai-nilai itu. Nah, maka itulah hasilnya dan sekarang mereka sudah koreksi. Jadi kebebasan dalam makna sebagaimana ditanyakan oleh Adinda kami tadi, saya pikir itu tadi, semoga ini tidak dalam pemahaman kita bisa terjebak dalam posisi yang sama ya. Bahkan kalaupun itu harus terjadi dengan sistem pemilu yang berlangsung di tempat kita, yang sistemnya dari waktu ke waktu terus ada perbaikan-perbaikan, ya kita bolehlah ya mengevaluasi ya sosok-sosok figur-figur yang bisa mewakili aspirasi kita di legislatif misalnya ya. Kita bisa melihat itu sejauh mana kontribusi mereka. Kalau nggak ada ya mendingan ya siapa yang paling bisa menjawab tantangan dari kita selaku pemilih ini, selaku konstituen ya, yang bisa mewakili aspirasi kita. Begitu caranya. Di pemilu ke depan kita nggak memilih lagi, kita menghukum mereka dengan cara kita. Tapi prinsipnya pemilu ini itu sebagai sistem yang harus kita ikuti, kita tidak harus kita kawal lah begitu ya, kita terlibat di dalamnya, jangan sebaliknya. Karena dengan bersikap pesimis apalagi apatis, pasti akan terjadi seperti yang juga terjadi di tempat mereka di Amerika, sebagaimana saya contohkan dengan seorang Donald Trump tadi.
itu sempat bebas. Saya pikir di Amerika kan bebas sekali, sah-sah saja model ketepian Trump itu. Tapi pada akhirnya ada catatan-catatan yang itu sangat mereka wanti-wanti, dan pada akhirnya dengan salah satu buku itu bisa menjawab bagaimana sebenarnya suasana kebatinan publik Amerika pasca Trump terpilih dan apa yang berlaku selama dia memerintah. Juga tidak bebas-bebas juga. Kalaupun ada terjadi, mereka akan evaluasi seperti yang terjadi di Pilpres sekarang. Kalau kita juga harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi saya kira demikian pandangan saya, Bu Moderator. Semoga ada disimpulkan sendirilah itu oleh anak-anak. Terima kasih Pak Haikal sudah memberi pendapatnya. Kemudian kita lihat ini ada pertanyaan dari adik kita Dian Rahayu. Ini mungkin sangat bagus di mana posisi adik-adik sekarang bersatu sebagai mahasiswa ya, dan tentu akan berpikir nanti ke depannya pada saat pemilu dengan posisi berada di daerah belajar di mana di mahasiswa yaitu di kampus dengan kondisinya tidak sesuai dengan domisili. Jadi apakah memang tidak ada jalan untuk mengikuti pemilu? Dan untuk ini kita minta tanggapan dari Pak Yusri Razali. Silakan Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Tapi sebelumnya saya meminta kepada adik-adik semuanya yang masih online mendengar untuk menghidupkan dulu videonya ya, seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Haikal tadi, bahwa untuk menghidupkan videonya dulu biar kami bisa melihat, bisa mengenal wajahnya. Jangan oke, sudah dihidupkan semuanya. Karena ini juga mungkin Bang Muhammad Haikal bisa juga menyiapkan satu pertanyaan ya, bisa menyiapkan satu pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa nantinya, dan nanti hadiahnya akan bisa diambil langsung ataupun akan dihubungi oleh pihak manajemen ya, oleh pihak manajemen setelah dipotong pajak. Jadi seperti itu. Jadi menghidupkan semua videonya, dan karena ini waktu juga sudah jam 12 dan ini ada banyak chat yang saya baca. Ibu Lela, mohon izin untuk saya juga menjawab pertanyaan yang bisa saya baca di sini di kolom chat ini, bahwa yang pertanyaan yang juga terkait dengan oleh Adinda Dian Rahayu terkait dengan mahasiswa yang tidak berada di daerah masing-masing, apakah memang tidak ada jalan lain untuk bisa mengikuti pemilu. Ini bisa, dan bisa dimanapun kita berada bisa mengikuti pemilu. Yang kemarin itu kan mungkin ada di mahasiswa sudah tahu ada bisa oh ya, karena sudah hadir Pak Indra, jadi sebelum saya menjawab juga kepada Pak Indra, penghormatan saya kepada Pak Indra untuk menyiapkan satu pertanyaan Pak Indra, satu pertanyaan terhadap adik-adik mahasiswa nantinya terkait dengan, jadi ada 3 pertanyaan, dari saya satu pertanyaan, dari Pak Muhammad Haikal satu pertanyaan, dan juga dari Pak Indra satu pertanyaan. Dan nanti akan siapa yang tepat menjawabnya, dia yang akan berhak mendapatkan oleh-oleh dari KIP Kota Banda Aceh setelah dipotong pajak ya. Jadi Adinda Dian Rahayu dan teman-teman semuanya boleh melakukan memilih meskipun tidak sesuai, tidak berada di domisilinya. Misalnya ada yang dari Medan, dia sedang melaksanakan kuliah, sedang mengikuti kuliah di Banda Aceh, tapi dia hanya bisa memilih hanya untuk calon presiden. Dia tidak bisa memilih untuk calon DPRA, misalnya dia pun DPRD, dia tidak bisa memilih untuk DPR RI karena berbeda provinsi. Dia hanya bisa memilih hanya satu presiden, dengan catatan dia pun sudah mengurus surat pindah memilih seperti itu. Jika misalnya berada masih di dalam satu provinsi, misalnya provinsi Aceh misalnya dapil 1, jadi Banda Aceh ke Aceh Besar dan sebagainya, dia bisa memilih
caleg ataupun DPR, DPR RI, DPR A dan DPRK yang masih di dalam satu dapil, tapi jika dia sudah memilih ke dapil lain, dia tidak berhak memilih di dapil yang bersangkutan. Mungkin terkait ini juga adik-adik bisa melihat nanti bagaimana aturan dalam pindah memilihnya. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Alfian ya, dari Alfiatur Rahmi ya, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya, menyambut Pilkada 2020 nanti apakah sudah ada aturan yang mengatur pelaksanaan kampanye di tengah pandemi? Ini mungkin Adinda Alfiatur Rahmi ini sebenarnya Adinda yang milenial harus gencar, yang seperti saya sampaikan tadi harus cepat dalam mendapatkan informasi. Pilkada 2020 ini bukan lagi masalah kampanye Adinda, ini sudah lewat ya, kemarin hari pencoblosan. Di kemarin tanggal tanggal 9 hari pencoblosan Pilkada, dan hari ini sedang dilakukan penghitungan dan rekap mungkin di tingkat kecamatan dan sebagainya. Dan tentunya dalam Pilkada itu juga ada aturan-aturan terkait dengan pandemi, terkait dengan COVID, seperti itu. Dan bahkan menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, itu sekitar 95% TPS yang ada di seluruh Indonesia itu menerapkan protokol kesehatan. Jadi sudah ada aturannya, kampanye juga sudah ada aturan terkait dengan COVID, meskipun di Aceh tidak dilaksanakan pada Pilkada pada tahun 2020. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mulia Robi Manurung ya, Mulia Robi Manurung. Salah satu bagian dari demokrasi adalah kebebasan mendiri partai politik. Terkait di Aceh, bagaimana pengaturan persyaratan KIP dalam mendirikan partai politik di Aceh? Dan tentunya ini ada aturan-aturan yang sangat ada aturan-aturan yang tersendiri. Lahirnya partai politik lokal di Aceh tidak terlepas dari perdamaian antara RI dengan GAM pada tahun 2015 lalu di Helsinki. Dan juga ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh. Dan juga ada di dalam PP ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang partai politik lokal di Aceh. Mungkin Adinda nanti bisa melihat bagaimana mekanisme aturan-aturan mendirikan partai politik lokal yang ada di Aceh. Misalnya berkantor pusat di ibu kota provinsi, dan juga misalnya harus ada keterwakilan 50% dari pengurus dari setiap kabupaten kota yang ada di Aceh. Misalnya lagi ada 25% keterwakilan pengurus di tingkat kecamatan di setiap kabupaten kota yang ada di Aceh. Dan tentunya ada aturan-aturan teknis lainnya terkait bagaimana tata cara mendirikan partai politik lokal yang ada di Aceh. Mungkin ini yang ada pandangan dari saya. Ada pandangan dari saya terkait dengan mungkin juga nanti ada bisa ditambahkan oleh oleh Ketua KIP Kota Aceh dan juga oleh Bang Haikal Daudi yang terkait dengan pandangan-pandangannya terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin mengingatkan waktu Ibu Lela Kadri, mengingatkan waktu yang sudah sangat menjelang siang, menjelang zuhur. Jadi saya langsung saja memberikan pertanyaan, ya, memberikan pertanyaan kepada adik-adik mahasiswa. Kalau adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya tadi mendengar dengan baik pemaparan materi dari Bapak Muhammad Haikal Daudi, itu pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Pasti bisa menjawab pertanyaan saya karena saya mengambil juga dari materi-materi yang disampaikan oleh Bang Muhammad Haikal Daudi. Jadi yang bisa menanyakan harus menjawab secara langsung ya, tidak melalui kolom chat. Jadi menjawab secara langsung dengan cara menyampaikan, nanti moderator akan melihat siapa yang lebih duluan ingin menjawab ya. Ini pertanyaan dari saya.
lagi-lagi saya sampaikan bahwa sangat erat hubungan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Haikal ya. Jadi pertanyaannya, kapan pertama kali partai politik lokal ikut pemilu di Indonesia? Jadi itu pertanyaannya. Kapan pertama kali partai politik lokal ikut pemilu di Indonesia? Yang ingin menjawab silahkan menghidupkan menghidupkan audionya. Bagaimana adik-adik? Ada yang masih ingat? Tahun 2007, Bu. 2007 nih Pak Yusri, gimana kira-kira? Ya 2007 belum tepat ya. Ya, belum tepat. Adik-adik yang lain? Belum tepat 2007 ya. Yang lain siapa? Apa bisa diputar memorinya? Tadi sama-sama sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Haikal. 2004, Bu. 2004, Hayatul Mutmainnah. Belum tepat juga ya. Belum, Mak. Yang lain? Ini Ragu-ragu ya. mahasiswa dari semua fakultas yang ada di Unmuha ya. Iya. Oke, ada yang bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab ya hadiahnya ya untuk saya ya. 1946, Pak. Apa? 1946. 1946. 19 46. belum tepat ya. 1955, Pak. Belum. Ya. Siapa yang jawab barusan? Dian Rahayu. Dian Rahayu. Berapa Dian? Tahun? Tahun 1955, Pak. Oke, pemilu pertama Indonesia kapan dilaksanakan? Dian. Tahun 1955, Pak. Oke. Jadi 1955. Jadi memang banyak yang menganggap bahwa partai politik lokal ini pertama kali diberlakukan di Aceh ya. Padahal jauh sebelum itu tadi ada disinggung oleh Pak Muhammad Haikal di awal-awal kemerdekaan juga ada partai politik lokal, ada partai politik Sunda, ada partai politik ini, tapi mereka juga bisa mewakilkan wakil-wakilnya ke parlemen seperti itu. Jadi benar sekali pertama kali partai politik lokal diberlakukan di Indonesia itu pada pemilu pertama Indonesia itu pada tahun 1955 ya, mungkin seperti itu. Dan kalau di Aceh ya pada setelah damai Indonesia tidak menanyakan di Aceh tapi menanyakan di Indonesia secara luas itu pada pemilu yang pertama seperti itu. Mungkin Ibu Lela cukup ini dari saya ya. Cukup ini dari saya akhiri billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusri yang sudah memberi tanggapannya terhadap pertanyaan adik-adik tadi dan juga sudah langsung memilih dan memberi hadiah nantinya ya kepada adik-adik kita yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yusri. Dan selanjutnya kita mintakan tambahan mungkin ya terkait pertanyaan-pertanyaan adik-adik tadi. Kita mintakan Pak Haikal sekaligus juga langsung mengajukan pertanyaan untuk adik-adik kita. Dan untuk Pak Haikal, kita persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Laila, moderator. Untuk pertanyaan, mungkin saya nggak menimpali lagi karena sudah dijawab dan mungkin secara strategis memang itu Pak Yusri tadi sudah mewakili KIP untuk menjawab ya. Kecuali ada tambahan dari Pak Ketua langsung itu, Pak Indra sedang memonitor kita juga.
Nah, saya mungkin langsung bagian atau apa hak saya ini yang sudah disampaikan oleh Pak Yusri tadi untuk membagi door prize hadiah, walaupun itu kit yang punya barang, saya nggak ada, nggak tahu mau kasih apa juga nih. Tapi prinsipnya memfasilitasi saja ya. Siap-siap nih semua rekan-rekan sudah berhadir ya, ada yang sudah senyum-senyum ya. Jadi supaya jangan terjebak dengan soalan saya. Tadi kan kalau Pak Yusri sudah menanyakan soal yang cukup tematik dari bahan saya nggak dari situ soal saya. Tapi dari apa yang sudah kita siapkan ya menjelang hari ini, termasuk ya, rekan-rekan meregistrasi informasi dari mana dapat awalnya ini dan seterusnya. Saya ingin uji itu, ya dari informasi itu. Nah, soal saya singkat padat, tapi dua hal yang harus dijawab dan dipastikan benar. Yang pertama, apa kepanjangan ya dari KIP itu? KIP itu apa kepanjangannya satu? Plus kedua, siapakah narasumber kita yang mewakili dari KIP Kota Banda Aceh tadi? Nah, dua hal itu coba. Siapa? Ya, silakan adik-adik. Yang menyanyi Hanji Kakehana dong apa? KIP adalah singkatan dari Komisi Pemilih Independen. Dua orang dari KIP yaitu Bapak Yusri Razali dengan Bu Laila Kadri. Baik, ini yang jawab Hayatun. Ya. Ini mahasiswa fakultas mana? Hukum, Pak. Hukum pula lagi. Setengah betul itu. Setengah, Pak. Pertama jawaban tuh nama narasumber kita satu lagi Pak Yusri sudah lengkap benar. Tapi hadiah ini apa bisa dibagi setengah Pak Yusri? Karena yang tipnya ini kurang tepat dia jawab. Setengah nih kayaknya, setengah kita berikan. Saya nggak mungkin monopoli ini satu soal cuma bercabang soalnya. Ayo lengkapi, saya bantulah si Hayatun ini udah menarik. Apa kepanjangan dari KIP Hayatun? Bukan KPI, lain itu memang dekat-dekat ya. Tapi untung nggak dekat kantor orang ini. Kalau dekat kantor bisa salah itu semua calon yang waktu memajukan diri. Silakan Hayatun apa? Masih Hayatun ini. Komisi Independen Pemilih, Pak. Betul, Kak Cico hadiahnya pulang Bapak Yusri itu ya. Dan Laila itu ya. Untuk Hayatun satu hadiah dari saya. Terima kasih. Terima kasih semua Pak Yusri, Bu Laila, Pak Indra ya. Dari saya demikian ya. Ya mungkin tadi karena terburu-buru Pak Ekal ya, makanya agak sedikit ada kesalahan penyebutan singkatannya ya, nggak ada masalah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diingat karena ke depan kita juga akan terus berhubungan dengan Komisi Independen Pemilihan di saat akan ada pelaksanaan pemilu. Baiklah, ini ada sesi yang pertanyaan ketiga ini kita mintakan Pak Indra mungkin sudah menyiapkan pertanyaannya. Ya baik, pertanyaan saya, ini pertanyaannya gampang nih. Pemilu legislatif 2019 itu kan jatuh pada tanggal 17 April 2019 kemarin. Ini kan semua sudah ikut pemilu kemarin, saya perkirakan. Itu jatuh pada hari apa? Siapa yang bisa jawab? Tanggal 17 April 2019, pemilu legislatif 2019 dan pemilu presiden, itu jatuhnya pada hari apa? Rabu, Pak. Siapa yang jawab tadi? Widianya. Ya, Pak. Ya. Jadi, udah betul itu. Jadi yang mau saya jelaskan adalah bahwa pemilu kemarin, ya kan, pilkada kan tanggal 9 Desember, itu juga pada hari Rabu. Artinya apa? Jadi rata-rata ya, semua pemilu Indonesia belakangan pasca reformasi itu jatuh pada hari Rabu. Kenapa? Karena KPU memperhitungkan bahwa agar jangan itu dekat dengan tanggal merah. Karena nanti orang akan liburan, dia nggak pemilu, pulang kampung. Nah, kemudian jangan hari kejepit. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa begitu pentingnya sampai dengan hari pemilu pun itu diperkirakan atau diperhitungkan dengan matang oleh penyelenggara pemilu.
Nah, jadi apalagi hal-hal yang lain, ya. Dan pastikan ini terdaftar dalam daftar pemilih nanti. Jangan sampai nggak ikut pemilu ke depan. Yang akan juga insya Allah pada hari Rabu. Baik, makasih. Saya pikir demikian aja, Bu Lela. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin adik-adik pun tidak ada lagi yang ingin bertanya, dan tentu diskusi kita pada hari ini sangat menarik. Namun karena kita sudah di penghujung waktu, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua, dan mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin hanya di sini, adik-adik sekalian. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih atas partisipasinya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Laila Kadri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun sebelumnya kita nanti akan ada sesi foto bersama untuk adik-adik. Harap mengaktifkan videonya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ekal. Terima kasih Pak Indra, Pak Ketua, Pak Yusri. Terima kasih Bu Lela. Terima kasih banyak ya. Foto bersama.